ketika semesta berbicara. Sahabat inspirator, semangat bangkit, menyadari jalan kembali. Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar sahabat inspirator? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga hari ini kita semuanya, alhamdulillah, hidup dengan penuh keberuntungan, keberlimpahan, kesehatan, dan senantiasa berbahagia. Semoga kita menjadi sumber cinta, sumber kasih, sumber kedamaian, sumber ketentraman, menjadi pribadi yang selalu dirindukan oleh semua makhluk yang ada di semesta ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kita masih diberi hari baru, tentunya dengan kesadaran yang baru. Sadar bahwa hidup kita adalah sekarang, saat ini, di sini, dengan membawa pengetahuan baru dan rezeki yang baru. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kembali kita akan membahas tentang kesadaran, di mana ini sangat penting untuk terus kita pelajari, karena di era multi knowledge saat ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari berbagai aspek kehidupan, dari berbagai media, dari berbagai tempat, bahkan berbagai guru. Dan tentunya itu semua bisa menjadi dan menambah pengetahuan buat kita semua. Cuman satu hal yang harus kita garis bawahi di sini, apapun ilmu itu tidak membuat kita kembali kepada kesadaran awal atau kesadaran dasar, yaitu egosentrik, yang pernah kita bahas di video sebelumnya pada episode menuju level kesadaran dalam mengenal diri sejati. Karena kalau kita mencoba menganalisa secara seksama, biasanya semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak pengetahuan seseorang, justru di situ kita malahan menjadi sok tahu, sehingga kita melupakan bahwa Allah lah sebagai sumber pengetahuan, Allah lah Sang Maha Tahu. Tetapi dikarenakan egosentrik, karena merasa diri kita sudah banyak tahu, banyak belajar, sehingga terkadang kita tidak mau menerima sesuatu yang baru. Apalagi mungkin sang penyampai pengetahuan itu katakanlah baru anak kemarin sore, yang dianggap mungkin belum banyak pengetahuan, belum banyak pengalaman, padahal esensi dari setiap pengetahuan itu adalah Allah lah Sang Maha Tahu, sehingga kita tidak lagi menjadikan diri kita itu sok tahu. Karena pada dasarnya kita ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Oke, di dalam proses kehidupan ini yang perlu kita sadari adalah kita sedang menjalani proses menuju kembali kepada Sang Kholik, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Rahman dan Rahim. Karena kita juga berasal dari rahimnya Allah, yaitu rahimnya seorang ibu yang sudah dititipkan oleh Allah kepada ibu kita. Tentunya di dalam proses kelahiran kita, hingga kita hidup sampai saat ini adalah kita sedang menikmati rahman rahimnya Allah. Ya, mungkin kita tidak menyadari itu. Sehingga lucu kita makhluk yang dilahirkan dari proses kerahiman itu, kok sekarang kita malah benci dengan orang lain, menghina, merendahkan. Padahal orang lain itu juga terlahir dari rahimnya Allah, cinta dan kasihnya Allah. Jadi sangat aneh, kita hidup yang mengaku sudah baik katanya, yang mengaku sudah beriman, tapi masih ada kebencian terhadap makhluk Allah yang lain. Atau orang-orang yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita, tidak sepemahaman dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, atau tidak sealiran dengan kita. Seharusnya dalam hal ini kita menyadari bahwa kita itu berasal dari Tuhan yang sama, yaitu sama-sama berasal dari rahim seorang ibu
yang esensinya adalah Rahman Rahimnya Allah. Maka wajar setiap bayi yang lahir pasti fitrah, sehingga dalam proses kembalinya ke Allah pun kita memiliki ataupun kita memanifestasikan Rahman Rahimnya Allah, sehingga wujud dari cinta kasihnya Allah itu senantiasa terkontrol di dalam kehidupan kita, bahwa siapapun kita adalah dirinya, karena Allah meliputi diri kita. Dia dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Baik, dalam proses kembalinya kita, tentunya kita akan mengalami perjalanan. Yang namanya perjalanan, kita pasti akan menghadapi lika-liku. Perjalanan itu pasti ada belokan. Belok itu hanya ada dua, yaitu kanan dan kiri. Nah, kalau kita kaji lebih esensial, secara hakikat itu hanyalah sebuah ilustrasi kehidupan, bahwa belok itu hanya ada dua, kanan dan kiri, yaitu benar dan salah, yang menyimbolkan bahwa kanan adalah sesuatu yang dianggap benar, kiri adalah sesuatu yang dianggap salah. Padahal keduanya adalah kebenaran yang sudah Allah berikan. Tapi apa faktanya? Kita harus tetap berjalan menuju target atau goal yang harus kita tuju, sehingga kita sampai pada tujuan akhir, yaitu ke Allah. Walaupun kita harus melewati belok kanan dan belok kiri, benar dan salah. Tapi kenyataannya sering sekali kita memperdebatkan, mempersoalkan siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal hakikatnya target kehidupan itu, atau kita sebutlah akhiratnya, adalah Allah. Sehingga kita harus bisa melewati dualitas benar dan salah dalam proses kehidupan kita. Itulah hidup sebenarnya, sehingga kita tidak terjebak dengan dualitas berpikir, maka hidup kita pun akan sinkron, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Maka jika kita mampu menyadari hidup kita adalah proses perjalanan kembali kepada Allah, dengan kesadaran seperti ini, tentunya hidup kita akan damai dan tenang. Nah, dari perjalanan itu dapat kita pahami bahwa tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri, bukan menargetkan satu hal yang apabila kita tidak mencapainya, kita akan kecewa, sedih, dan menyesal. Padahal tujuan yang kita ciptakan itu semuanya hanyalah semu belaka, karena meskipun kita mendapatkannya, tidak akan pernah kita bawa saat kita kembali ke Allah. Maka jika kita ilustrasikan dalam sebuah perjalanan, misalkan kita berangkat ke suatu tempat, kita pasti melewati dua belokan, kanan dan kiri. Nah, kita pasti melewati dua belokan itu untuk mencapai pada tujuan kita. Kita tidak akan berhenti di belokan kanan ataupun kiri, karena kita pasti melewatinya untuk mencapai tujuan kita. Nah, ketika kita mencapai tujuan, pada akhirnya kita pasti kembali ke tempat semula di awal kita berangkat, yaitu rumah. Maka tempat yang kita tuju pun kita akan tinggalkan. Artinya apa? Dalam perjalanan hidup kita pasti punya cita-cita, angan-angan, dan untuk mencapainya kita akan menghadapi dua belokan, kanan dan kiri, benar dan salah, setuju tidak setuju, suka tidak suka, tetapi kita harus melaluinya untuk mencapai tujuan itu. Jadi pada hakikatnya itu semua adalah perjalanan hidup yang jika kita sadari, semesta sedang mengajarkan kita sesuatu agar kita mengerti, mengenal jalan kembali yang benar melalui proses perjalanan hidup kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.